Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar yang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 6, untuk pelajaran hari ini kita akan bersama-sama belajar akidah akhlak. Untuk akidah akhlak hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai kalimah thayyibah. Dan kalimat thayyibah yang kita pelajari adalah kalimat istighfar. Namun sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang kalimat istighfar, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa dengan harapan supaya pembelajaran kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Sikap yang baik, tangan ditengadahkan, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa hari ini segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak semua, untuk selanjutnya akan Pak Iwan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama, siswa mampu mengetahui kalimat istighfar dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi waktu membaca kalimat istighfar. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui cara memohon ampun kepada Allah. Sedangkan yang keempat, siswa mampu mengetahui manfaat dari membaca kalimat istighfar. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, kalian perhatikan, kalian cermati materi pembelajaran yang akan Pak Iwan sampaikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang dimuliakan oleh Allah. Untuk selanjutnya, materi kelas 6 akan kita pelajari akidah akhlak. Hari ini kita akan pelajari mengenai bersihkan hati dengan memohon ampun. Anak-anakku semua, tahukah kalian untuk memohon ampun apa yang kita baca atau kalimat apa yang kita baca? Untuk memohon ampun kita membaca istighfar. Untuk itu, hari ini kita akan pelajari tentang istighfar. Apa yang dimaksud dengan istighfar itu? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan istighfar itu. Apakah pengertian istighfar? Mari kita lihat bersama-sama. Istighfar adalah memohon atau memohon maaf atas memohon maaf dan meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian istighfar. Intinya kita memohon maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan istighfar. Sekarang kita lihat bagaimana lafaz istighfar itu. Istighfar ini lafaznya atau bunyinya astaghfirullahaladzim. Ya, sekali lagi astaghfirullahaladzim. Sekarang kita lihat artinya apa. Arti dari astaghfirullahaladzim ini adalah aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Anak-anakku semua, setelah kita ketahui lafaz kalimat istighfar, silahkan di rumah dihafalkan lafaz ini beserta artinya. Selanjutnya akan kita lihat bersama-sama. Ketika kita membaca istighfar ini diperuntukkan untuk memohon kesalahan atau dosa kepada Allah. Sekarang kita lihat kesalahan atau dosa manusia itu ada berapa. Kita lihat yang pertama, kesalahan atau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini yang pertama yaitu kesalahannya adalah kesalahan atau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang kedua apa kira-kira?
yaitu kesalahan atau dosa kepada sesama manusia. Ini macam kesalahan atau dosa manusia. Yang pertama terhadap Allah, yang kedua terhadap manusia yang lain atau sesama manusia. Ketika kita punya kesalahan kepada Allah, kita lihat bersama-sama kira-kira bagaimana cara kita untuk memohon maaf atau tata caranya bagaimana kira-kira. Kita lihat ketika kita bersalah kepada Allah, tata cara untuk memohon ampun, yang pertama kita lihat bersama-sama, yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Kalimat yang di depan tadi yaitu astaghfirullahaladzim. Yang kedua, yaitu berjanji tidak akan mengulangi kesalahan atau dosa lagi. Ini tata cara mohon ampun kepada Allah. Sekarang, ketika manusia ini berbuat salah kepada sesama manusia, maka caranya yang pertama, yaitu bertemu dan meminta maaf kepada yang bersangkutan. Misalkan kita berbuat salah kepada seseorang, maka kita temui dan memohon maaf kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu dengan membaca istighfar dan menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah kita membaca istighfar, kita serahkan permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku semua, akan kita lihat setelah tadi kita ketahui macam dosa manusia, sekarang akan kita lihat hikmahnya apa ketika kita terbiasa membaca istighfar. Hikmah yang bisa kita ambil ketika kita membiasakan membaca istighfar adalah yang pertama, tentu saja hati kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena dosa-dosa kita akan berkurang, diampuni oleh Allah. Yang kedua, kita lihat bersama-sama, ketika kita terbiasa membaca istighfar, maka dosa kita, salah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Kemudian yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Inilah hikmah ketika kita membiasakan membaca istighfar. Untuk itu anak-anakku semua, silahkan kalimat istighfar ini dibiasakan dibaca di rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur membiasakan membaca istighfar 70 kali. Ada yang meriwayatkan membaca 100 kali. Untuk itu, anak-anakku semuanya, marilah kita biasakan, karena hikmahnya begitu banyak, begitu luas, mari kita biasakan dengan membaca kalimat istighfar. Cukup sekian yang bisa Pak Iwan sampaikan, dan untuk selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kekurangan. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, setelah kalian tadi memperhatikan, mencermati materi pembelajaran yang telah Pak Iwan sampaikan, untuk selanjutnya sebelum kita akhiri, setelah kita mempelajari kalimat istighfar, jangan lupa kalian mempraktekkan kalimat istighfar ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian bersalah kepada Allah, berdosa kepada Allah, maka segeralah beristighfar. Begitu pula ketika kalian bersalah kepada orang lain, kalian yang pertama harus membaca istighfar, dan yang kedua memohon maaf kepada orang yang kita salahi tersebut. Baiklah anak-anak, itu yang bisa Pak Iwan sampaikan. Mari pertemuan hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.